mahibabu imaradi para kuna moi toko mino uang na masih kurnata. Tabe melulu. Petualangan kali ini membawa saya ke Halmahera Utara. Saya ingin mengenal lebih dekat suku Tobelo yang berdiam di sana. Sebagian dari suku Tobelo masih hidup sebagai ohongana manyawa atau manusia hutan. Mereka sudah tinggal bermukim, namun tetap bergantung pada alam. Ini dia tangkapan pertamanya. Tinggal di luar lebatnya hutan Halmahera tidak membuat masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira melupakan tradisi. Awas. Nah, setelah panen biasanya masyarakat suku Tobelo Dalam memiliki acara basukur. Nah, ini saya bersama dengan mama-mama akan mengambil salah satu bahannya. Sejak tinggal menetap, suku Tobelo Dalam menanam padi gunung sebagai makanan utama. Lumbung dibangun di sekitar lahan perkebunan untuk menyimpan padi hasil pertanian. Disinilah tempat penyimpanan padi setelah dipanen. Nah, tapi bukan yang baru-baru saja, tapi padi sebelum-sebelumnya itu mereka taruh juga di sini, jadi makanya hasilnya tuh banyak sekali. Masyarakat Tobelo Dalam tidak pernah menjual padi mereka. Hasil panen yang disimpan akan menjadi cadangan makanan sampai musim panen berikutnya. Di lumbung ini tidak hanya satu jenis padi saja, tapi ada dua, itu yang padi biasa dan juga ini padi pulo atau kalau saya nyebutnya beras ketan. Sebelum tradisi basukur, biasanya masyarakat di sini akan membuat bobata. Nah, padi ini ditumbuk dengan cara tradisional menggunakan luhungu atau biasa kita sebut dengan lesung. Bagi masyarakat Tobelo Dalam, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam melakukan kegiatan. Para laki-laki tak segan ikut turun tangan, menangani urusan dapur. Ternyata luhungu ini susah sekali karena memang butuh kekompakan dan juga harus bergantian. Ini dari tadi saya mau baku hantam dengan abangnya. Setelah kulit padi terkelupas, beras akan ditapis untuk membersihkan kulit arinya. Beras bobata ini harus ada di acara basukur dan berasnya nanti akan dimasukkan ke daun goliowa. Bagi masyarakat Tobelo Dalam, daun goliowa layaknya daun pisang. Daunnya yang lebar cocok untuk membungkus berbagai makanan dan lebih tahan terhadap panas. Nah, sudah dibungkus daun goliowa, ini dimasukkan ke dalam bambu yang muda dan sudah ada air di dalamnya. Satu bambu bisa muat 2 bopata. Dan harus didorong ke dalam supaya dia nanti masaknya jadi merata. Daun goliowa akan melapisi nasi supaya tidak gosong dan lengket saat dibakar. Nasi bobatanya sudah matang dan juga bapak-bapak sedang mempersiapkan untuk bahan-bahan yang lain. Nanti kalau sudah dingin mau kita bawa. Awas panas mama. Ya sabar. Begini toh. Oke. Sebelum memulai ritual basukur, para tokoh adat akan menuju sungai tempat padi sungai tumbuh. Padi sungai ini menjadi cerita tak terpisahkan dari legenda nenek moyang masyarakat Wangongira. Padi molulu di sini sebagai indikator untuk menentu kira-kira yang di kebun itu sudah mulai panen atau belum. Nah, kalau selama padi di sungai ini masih dalam keadaan di bawah air, nah berarti yang di kebun juga belum panen. Iya. Padi yang tumbuh di sepanjang sungai Molulu ini juga menjadi kalender alam. Saat padi tumbuh, menjadi penanda mulainya musim tanam.
Begitupun saat padi berbulir, tandanya masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira harus bersiap memasuki musim panen. Setelah melihat padi di Sungai Molulu, kami berpindah ke sumber mata air Molulu untuk melakukan ritual basukur. Nah, ini sekarang sedang diadakan ritualnya, dan ritual ini diadakannya di mata air Sungai Molulu. Dan mata air ini tidak pernah habis, baik di segala musim. Mahe babu, ima tadi, para guna moi, toko mino wang na masih kurnaka. Tabe Molulu, dia akan mihidwa kami apine, dia maigono, odu tutumoi mangale tongona. Tabe Molulu. Dan ibu ini adalah ketua adat yang sudah lama ikut aku. Mama Banjar adalah salah satu tokoh adat perempuan Tobelo Dalam. Masyarakat percaya beliau merupakan titisan perempuan dalam legenda padi Sungai Molulu. Dan ini sekarang saya mau membuang bunga mayang. Dilempar saja. Ritual basukur menjadi harapan bagi masyarakat untuk panen yang melimpah, sekaligus upaya mereka untuk menjaga sumber air kehidupan. Hidup bermukim menjadikan masyarakat Tobelo Dalam menekuni aktivitas pertanian padi gunung. Kalender alam masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira memang jarang meleset. Setelah melihat padi Sungai Molulu mulai matang, ternyata sebagian padi gunung juga sudah siap dipanen. Berbeda dengan padi sawah, padi gunung ini memiliki cara tersendiri untuk panennya. Jadi nggak semua dibabat habis sampai ke pangkal, hanya di batang padinya saja. Padi gunung biasanya ditanam di wilayah perbukitan tada hujan. Masa panen padi gunung ini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, ini di samping saya aja tingginya juga berbeda dengan padi sawah. Sudah hampir sama nih. Pak, ini bisa tinggi lagi apa ya? Bisa tinggi lagi? Iya, ada yang lebih tinggi lagi. Wah, kata bapaknya ada yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi lagi pasti saya udah tenggelam di antara padi-padi ini. Dulu, mereka hanya mengandalkan sagu dan ubi sebagai sumber makanan pokok. Namun, setelah bermukim, semakin banyak masyarakat menanam padi gunung. Kebiasaan masyarakat suku Tobelo Dalam manan padi ini tidak untuk dijual, tapi mereka simpan di dalam lumbung sebagai bahan pangan dan juga untuk bibit baru. Wah, sejak dulu masyarakat Tobelo Dalam sudah mengenal alas kaki. Nah, ini adalah salah satu bahan yang mereka pakai untuk buat alas kaki. Memang semuanya bahannya tuh dari alam, berbeda dengan alas kaki zaman sekarang. Ini dia pelepah daluku atau pelepah aren. Ternyata cukup besar dan cukup berat. Pepohonan yang ada di area hutan, mereka manfaatkan untuk kebutuhan hidup, mulai dari makanan hingga bahan perlengkapan sehari-hari. Salah satunya daluku atau aren. Tak hanya untuk bahan makanan, pelepahnya biasa digunakan sebagai alas kaki tradisional. Saya dan Pak Stefanus membutuhkan beberapa pelepah untuk membuat alas kaki khas Tobelo Dalam. Saloi menjadi alat wajib yang digunakan perempuan Tobelo Dalam saat berkebun maupun masuk hutan. Desain dan bahan yang kokoh memungkinkan saloi dapat mengangkut banyak barang termasuk pelepah daluku. Wah, berat. Saking beratnya, berdiri aja harus dibantu. Wah! Cukup berat ternyata ya. Iya. Oke. Ini saya bisa ini. Kita langsung cari tali sama tadi mama. Ini agak miring-miring, tidak apa-apa, Papa. Oh, nyaman. Ih, berat sekali nih saloinya. Ya,
perempuan suku Tobelo Dalam ini ternyata memang sangat kuat sekali. Dan salo ini selain dipakai untuk mengangkut bahan alam, dipakai juga bahan-bahan kebun. Boleh kita tukar, Mama? Ih, berat sekali, tidak kuat ini saya sudah. Semua bahan sudah terkumpul, namun saya sudah tidak sanggup mengangkat saloi ini. Ini sebagai bukti seberapa kuatnya perempuan suku Tobelo Dalam. Wah, berat tidak, Mama? Tidak. Wah, luar biasa kuat memang. Oke, kita geser, Mama. Iya. Selain menggunakan daluku, masih juga menggunakan rukiti. Ini kulit pohonnya yang dipakai sebagai talinya. Jadi bukan bagian luarnya tapi bagian dalamnya. Itu sangat kuat. Bukan cuma sebagai sandal, tapi bisa juga dipakai untuk saloi. Semakin kering, semakin kuat lagi. Rukiti menjadi salah satu tali alam yang sering digunakan masyarakat Tobelo Dalam. Kuat sekaligus lentur, sehingga dapat menahan beban. Biar tidak lepas dia, Kak. Nah, ini dia dalukunya. Ini sekarang saya mau pasang buat saya sendiri nih. Pembuatan peralatan sehari-hari membuktikan bahwa masyarakat Tobelo Dalam cerdas dalam memanfaatkan hutan dengan bijak. Ditarik dulu toh. Wah, tarupa atau sandal khas Tobelo Dalam ini akhirnya sudah jadi. Saya sudah buat satu pasang. Tapi setelah ini petualangan saya masih akan berlanjut untuk mengeksplor Tobelo Dalam.